Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada mata pelajaran Komunikasi Industri Pariwisata. Harapannya anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bahagia. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki KD 3.2 ya. Dan pada KD 3.2 ini kita akan membahas tentang menerapkan pemeliharaan standar kinerja pribadi. Baik anak-anak, sebelum kita lanjut untuk pokok bahasan intinya, lebih dahulu kalian harus tahu tujuan pembelajaran dari KD 3.2. Nah, apa sih tujuan kalian mempelajari KD 3.2 ini? Yang utama adalah bahwa nanti pada akhirnya kalian semua diharapkan satu, menjelaskan tentang standar kinerja pribadi dalam arti kemampuan pengetahuan kalian ya. Jadi kalian diharapkan mampu menjelaskan tentang standar kinerja pribadi. Selanjutnya apa? Selanjutnya nanti diharapkan para peserta didik ini mampu menjelaskan pemeliharaan standar kinerja pribadi. Dan yang ketiga, peserta didik nantinya diharapkan mampu menjelaskan penerapan pemeliharaan standar kinerja pribadi. Sedangkan untuk keterampilannya, peserta didik nantinya diharapkan mampu menerapkan standar kinerja pribadi, dan yang kedua, peserta didik diharapkan mampu memelihara penerapan standar kinerja pribadi. Nah, itu tujuan pembelajarannya. Oke, untuk yang pertama, yang harus kalian pahami dulu adalah tentang definisi dari standar kinerja. Apa sih yang dimaksud dengan standar kinerja? Standar kinerja atau performance standards adalah persyaratan tugas, fungsi atau perilaku yang ditetapkan oleh pemberi kerja sebagai sasaran yang harus dicapai oleh seorang karyawan. Sekarang kita masuk ke poin A, yaitu pemeliharaan standar kinerja. Secara etimologi, kata grooming berasal dari bahasa Inggris yang berarti perawatan atau pemeliharaan, sedangkan pengertian penampilan adalah citra diri yang berpancar dari diri seseorang yang dapat dilihat dari penampilan secara keseluruhan. Maka dapat dikatakan bahwa grooming dalam penampilan prima mengandung arti perawatan atau pemeliharaan yang harus dilakukan agar seseorang mempunyai penampilan yang prima atau terbaik, sehingga citra diri seseorang terlihat sangat menarik bagi siapa saja yang melihatnya. Hakikat dan pentingnya penampilan serasi. Penampilan diri atau grooming sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, apalagi bagi tenaga pelayanan seperti sales, pedagang, atau penjual. Tentu saja harus selalu berpenampilan serasi dan menarik. Nah, grooming artinya penampilan diri seseorang. Grooming dalam pelayanan prima adalah penampilan diri tenaga pelayanan, sales, sekretaris, atau pedagang pada waktu bekerja memberikan pelayanan kepada kolega dan pelanggannya.
Jadi kalau dari hakikat dan pentingnya penampilan serasi, memang penampilan diri atau grooming ini sangat penting sekali ketika kita bekerja, apalagi yang berkaitan langsung dengan pelayanan. Kalau kalian besok ketika bekerja otomatis akan berkaitan langsung dengan pelayanan karena kalian bertemu langsung dengan para customer atau pelanggan. Selanjutnya, tujuan penampilan diri. Kenapa sih penampilan diri menjadi sangat penting sekali? Apa sih tujuannya? Ada beberapa hal yang terkait dalam rangka melaksanakan pelayanan prima berdasarkan konsep sikap, yaitu pelayanan pelanggan berdasarkan penampilan diri. Hal ini merupakan kunci sukses dalam bekerja, apalagi jika berhubungan dengan orang lain. Penampilan diri yang baik berhubungan dengan penampilan fisik dan penampilan yang timbul dari diri kita atau rohani. Nah, bagaimana agar kita dapat tampil serasi di depan pelanggan? Apa yang harus kita penuhi? Beberapa persyaratan apa saja yang harus ada? Yang jelas yang pertama, kesehatan tubuh. Nah, kalau kita ingin tampil menarik, tampil prima di depan pelanggan atau customer, yang jelas yang utama adalah satu, kesehatan tubuh. Kesehatan tubuh ini berkaitan dengan makanan yang kita konsumsi, yaitu harusnya makanan yang bergizi. Selain makanan juga harus menjaga kesehatan fisik dengan cara berolahraga. Kemudian yang kedua, selain kesehatan tubuh, apa yang harus kalian lakukan? Yaitu merawat anggota tubuh kalian atau perawatan anggota tubuh seperti perawatan kulit, perawatan wajah, perawatan tangan dan kaki, perawatan rambut, serta menghilangkan bau badan dan nafas yang tidak sedap. Nah, selain itu nanti akan didukung lagi dengan cara kita berbusana. Untuk mendukung penampilan prima, terutama saat melakukan pelayanan terhadap pelanggan, maka yang bisa dilakukan juga yang pertama di sini ada bersolek dan berhias sewajarnya. Cara bersolek dan berhias perlu diperhatikan agar penampilan kita serasi dan menarik, serta tidak berkesan norak atau seronok. Bersolek hendaknya tidak berlebihan. Bersolek untuk pergi ke tempat kerja atau ke sekolah hendaknya sekedar saja. Kurang pantas seorang wanita atau remaja memakai kosmetik yang berlebihan. Termasuk juga dalam mengenakan perhiasan ya. Ketika kita menggunakan perhiasan seperti anting, kalung, gelang, cincin, tas arloji, ikat pinggang, dan sebagainya, hendaknya digunakan seperlunya saja. Jadi tidak berlebihan. Kemudian yang kedua, berbusana secara rapi atau well-groomed. Well-groomed adalah istilah dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menggambarkan orang yang berbusana resmi dan menarik. Berbusana resmi dan menarik atau personal appearance tentunya harus sesuai dengan etiket dan tata krama pergaulan di masyarakat. Dalam berbusana yang serasi harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, bentuk tubuh. Nah, agar dapat tampil baik dalam berbusana, seseorang harus mengetahui bentuk tubuhnya, apakah pendek, tinggi, gemuk, atau kurus. Ya, jadi memiliki tubuh yang proporsional adalah idaman setiap orang. Dengan bentuk tubuh yang proporsional, seseorang menjadi lebih mudah dalam berbusana. Karena pakaian apapun biasanya akan sesuai untuk dipakai. Namun jika kita tidak memiliki tubuh yang ideal,
Jangan merasa merendah diri atau rendah diri karena masih dapat tampil menarik, yaitu dengan cara memilih busana yang sesuai. Kemudian yang kedua, usia. Usia seseorang dapat juga dijadikan cermin dalam berbusana. Seseorang yang berusia 20 tahunan akan berbeda dengan yang usianya sudah 40 tahunan. Jadi seseorang yang usianya mencapai sekitar 40 tahunan mengenakan busana remaja memberikan kesan tidak dewasa dan terkesan kekanak-kanakan. Sebaliknya, seorang yang masih berusia 20-an menggunakan busana yang usia 40 atau 50-an akan terkesan menjadi lebih tua dari usia yang sebenarnya. Yang ketiga adalah waktu. Pada umumnya, pakaian kerja berlaku untuk semua waktu, yaitu pagi, siang, sore, atau malam. Tapi ada kalanya harus melakukan pertemuan dengan kolega pada saat-saat yang tidak resmi, seperti misalnya acara makan malam. Nah, pemilihan warna dapat menjadi pertimbangan dalam memilih busana. Misalnya pakaian yang terlalu menantang seperti warna ungu terong atau merah menyala akan kurang cocok dikenakan pada siang hari karena dapat menyilaukan mata orang yang memandang. Sehingga pilihlah warna-warna yang lembut yang dapat menyejukkan mata. Kemudian yang keempat adalah tempat. Saat memilih busana yang akan dikenakan, sebaiknya perhatikan juga tempat di mana Anda atau kita akan beraktivitas, apakah ke kantor, menghadiri pertemuan dengan kolega di acara makan, berolahraga, rekreasi, atau saat ke pesta pernikahan atau ulang tahun. Tidak lazim tentunya jika akan berolahraga mengenakan busana safari kan, atau jas atau blazer. Dalam beberapa kesempatan, terkadang jenis pakaian yang sudah ditentukan pun, seperti dalam acara jamuan makan kenegaraan atau acara kedinasan, juga mengenakan pakaian-pakaian tertentu. Jadi ini ditentukan juga dengan tempat. Jadi ada 4 hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama tadi adalah bentuk tubuh, kemudian usia, kemudian waktu, kemudian yang keempat adalah tempat. Nah, sekarang terkait dengan pakaian resmi menurut tata cara berbusana internasional. Secara internasional, pakaian resmi yang dipakai diantaranya adalah yang pertama pakaian setelan lengkap. Pakaian setelan lengkap itu terdiri dari pantalon, jas, dan dasi. Pada pagi hari tidak memakai warna hitam tetapi warna yang light color atau warna cerah. Pada waktu mengikuti upacara kenegaraan, mengenakan setelan jas dan dasi, kecuali jika dalam surat undangan tertulis sport shirt atau no jacket. Nah, ini contoh di situ ada gambar. Nah, ini contoh yang pakaian setelan lengkap yang bisa digunakan dalam tata cara berbusana. Selanjutnya ada pakaian resmi atau black tie. Pakaian resmi terdiri atas celana hitam, kemeja putih, dasi kupu-kupu hitam, kaos kaki hitam, dan sepatu hitam. Nah, di Amerika Serikat atau di negara-negara barat untuk beberapa musim pakaian ini dipakai. Ya, di Indonesia masalah pakaian resmi sangat fleksibel dan agak luas sehingga tidak harus selalu berpakaian resmi. Itu contoh atau gambar yang pakaian resmi yang biasa dipakai di Amerika Serikat dan negara-negara barat yang lainnya. Selanjutnya yang ketiga adalah ukuran ketampanan dan kecantikan. Ketampanan seorang pria sebenarnya lebih ditentukan oleh sifat kepribadian yang penuh wibawa, tanggung jawab, percaya diri, siap melindungi, sikap sportif atau kesatria, kepekaan rasa, dan sikap rela berkorban.
korban. Sedangkan kecantikan seorang wanita juga tidak ditentukan oleh parasnya yang cantik dan bukan pula karena tubuhnya yang molek, tapi kecantikan seorang wanita itu sangat ditentukan oleh sifat-sifat kepribadian yang baik seperti jujur, setia, ramah, halus, tutur katanya, feminim, percaya diri, keibuan, dan mandiri. Itulah sebabnya muncul ungkapan wanita yang cantik adalah wanita yang cantik hatinya, bukan cantik parasnya. Sehingga dari dua hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa ketampanan atau kecantikan itu tidak menjamin seorang laki-laki atau perempuan tampil menarik, tetapi dilihat juga dari kepribadian mereka. Dari penjelasan di atas tadi, maka dapat disimpulkan bahwa standar kinerja pribadi bisa diawali dengan cara kita berpenampilan saat memberikan pelayanan kepada customer atau pelanggan. Penampilan diri atau grooming dapat dilakukan dengan melakukan perawatan diri, dimulai dari menjaga kesehatan tubuh dan perawatan anggota tubuh. Selanjutnya dengan melakukan beberapa hal yang bisa mendukung penampilan, diantaranya yang pertama adalah bersolek dan berhias sewajarnya, yang kedua berbusana secara rapi atau well groomed, yang ketiga adalah wujud penampilan diri atau good looking. Demikian materi kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan kepada Bu In. Semoga kalian sehat selalu. Bertemu kembali dengan materi yang sama minggu depan, dan terima kasih. See you next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.